Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah hidup adalah pilihan. Ada banyak pilihan di dalam hidup dan sudah saya paparkan di dalam channel YouTube Mr. Sorchan ini. Pilihan-pilihan tersebut. Saat ini saya mengajak kita untuk memilih yang bernama komitmen. Komitmen adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil agar kita bisa mengalami hidup yang sukses, yang berhasil. Seseorang bernama Hayden Robinson berkata, investasikan hidup Anda pada sesuatu atau hidup Anda akan terbuang sia-sia. Jadi perlu ada investasi, komitmen terhadap hidup kita. Kalau enggak kita akan sia-sia. Begitu perkataannya. Lalu Andrew Carnegie berkata demikian. Menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri adalah hal yang sia-sia. Anda tidak bisa memaksa orang menaiki tangga kecuali dia sendiri berkemauan untuk menaiki tangga itu. So, perlu ada komitmen dari dirinya sendiri. Lalu D.L. Moody juga ngomong gini, aku hanya ada satu, tapi akulah yang satu itu. Aku tidak bisa melakukan segala hal, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Dan hal yang bisa aku lakukan itu dengan rahmat Tuhan akan aku lakukan. Itulah komitmen. Komitmen dalam hidup supaya hidup kita tidak mengalami kesia-siaan. Saya akan kemukakan 7 musuh komitmen di dalam hidup. Yang pertama, gaya hidup yang mudah menyerah. Mudah menyerah itu berarti tidak punya komitmen. Yang kedua, keyakinan yang salah bahwa hidup seharusnya mudah. Tidak ada yang mudah dalam hidup. Hidup perlu perjuangan. Hidup perlu keteguhan, perlu komitmen, konsistensi. Lalu yang ketiga, keyakinan yang salah bahwa sukses itu takdir. Tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Kesuksesan bukanlah sebuah takdir. Kesuksesan diupayakan dengan penuh komitmen. Yang keempat, musuh komitmen yang keempat adalah sikap berpikiran negatif. Berpikiran negatif tidak bisa membuat kita sukses. Lalu yang kelima, pasrah menerima pembatasan dari orang lain. Ketika orang lain merendahkan kita, meremehkan kita, kita tidak boleh percaya. Kita harus yakin terhadap komitmen yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang keenam, rasa takut gagal yang tidak masuk akal. Takut gagal yang tidak masuk akal. Takut melakukan. Takut masuk ke zona yang baru. Takut keluar dari zona nyaman. Lalu yang ketujuh, kurangnya visi. Kalau tidak punya visi, maka sulit untuk merampungkan, mewujudkan keinginan, cita-cita, dan tidak ada komitmen. Jadi itu 7 musuh komitmen. Ada satu orang yang hidupnya sangat menginspirasi karena penuh komitmen, yaitu Jonas Salk. Siapakah Jonas Salk? Saya akan ceritakan. Pada tahun 1939, pemuda ini, Jonas Salk, berusia 20 tahun.
dari New York, dan dia menyelesaikan dalam usia 20 tahun itu sekolah di NYU Medical School. Di sekolah kedokteran dia belajar tentang imunologi, termasuk meneliti virus influenza. Pada tahun keduanya di sekolah kedokteran itu, saat ada kesempatan melakukan penelitian dan sekaligus mengajar selama 1 tahun, dia mengambilnya. Pada akhir tahun itu, kenangnya, saya diberitahu bahwa jika saya mau, saya bisa beralih ke jurusan bidang biokimia untuk mengambil PhD. Namun, saya lebih tertarik untuk melanjutkan studi saya di kedokteran. Saya yakin itu semua terkait dengan ambisi atau keinginan terbesar saya, yaitu ingin bermanfaat bagi sesama. Pada tahun 1947, Salk menjadi kepala laboratorium virus di University of Pittsburgh, tempat dia mulai meneliti virus polio. Pada masa itu, polio begitu mengerikan. Penyakit ini merenggut nyawa ribuan orang setiap tahun, dan anak-anak kerap menjadi korban. Epidemi polio di New York pada musim panas 1916 mengakibatkan 27.000 orang lumpuh dan 9.000 orang lainnya meninggal. Setelah tahun itu, epidemi menjadi lazim dan setiap musim panas orang-orang meninggalkan kota untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Selama lebih dari 4 tahun, Salk dan timnya mengembangkan vaksin polio. Meyakini sesuatu yang sedang dikerjakan memang penting, namun sungguh-sungguh berkomitmen akan hal itu enggak kalah pentingnya juga. Pada musim panas tahun 1952, Jonas Salk menginokulasi atau melakukan tes pendahuluan dengan menyuntikkan vaksin polio ke beberapa relawan yang kondisinya sehat, yang belum pernah terjangkiti polio. Dia sendiri, istrinya, dan ketiga anaknya termasuk ke dalam kelompok relawan tersebut. Komitmen Salk ternyata terbayar. Uji coba vaksin berhasil. Pada tahun 1955, dia dan mantan mentornya, Dr. Thomas Francis, berencana menyuntikkan 4 juta anak vaksin polio. Dan pada tahun 55 tercatat ada 28.985 kasus polio di Amerika Serikat. Pada tahun 56, setahun kemudian, hanya tercatat setengahnya. Dan tahun 57 hanya 5.894 kasus. Saat ini, berkat kerja keras Jonas Salk dan upaya lanjutan lainnya seperti ilmuwan Albert Sabin, tidak ada lagi kasus polio di Amerika Serikat. Jonas Salk mendedikasikan 8 tahun hidupnya untuk menaklukkan polio. Namun hasratnya yang terdalam adalah menolong umat manusia. Dan yang paling keren lagi, dia tidak mematenkan vaksin yang dia temukan. Dengan cara itu, dia ingin orang-orang di seluruh dunia akan memanfaatkan vaksin polio tersebut. Itulah orang yang sangat berkomitmen untuk kemanfaatan umat manusia. Jadilah pribadi yang punya komitmen sama seperti Jonas Salk. Saya bacakan ada satu kutipan dari Bill Purvis. Jika Anda mengerahkan kemampuan terbaik Anda dengan apa yang Anda miliki di tempat Anda berada, maka Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Tuhan akan menambahkan apa
yang Anda miliki. Salam punya komitmen dalam hidup ini, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.